Halo, selamat datang semua. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar semua dokter-dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya di dalam acara IR Talk sesi 1 dari First Medic Training. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh tolong dibantu di kolom chat. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Mohon ketik iya atau jelas supaya bisa kita tahu bahwa audionya juga cukup berjalan dengan baik. Oke. Boleh dibantu diketik di kolom chat. Oke, good, jelas. Ya. Nama saya Dr. Taufan Rifai Halim dari First Medic Training. Hari ini kita dalam acara rangkaian dari IR Talks sesi 1, kita akan banyak membicarakan tentang emergency, dan pada hari ini kita akan bertemu dengan Dr. Enda Narendra, SPTH-TKL, untuk membahas tentang kegawat daruratan di dalam bidang THT. Oke, ya. Sebelumnya mohon mungkin sambil menunggu sebentar 2 menit, saya izin memperkenalkan apa yang akan kita jalani hari ini. Ya, hari ini kita dalam acara How to Treat Emergency on ENT. Ya, kita akan bahas tentang profuse epistaxis, sudden deafness, dan juga upper airway obstruction bersama Dr. Enda Narendra dari SPTH-TKL. Izinkan saya, Dr. Taufan, memperkenalkan sedikit tentang First Medic Training. First Medic Training merupakan authorized training center dari American Heart Association, berbasis di Bali. Jadi kami menyelenggarakan training-training kegawat daruratan dari basic sampai advanced emergency training. Visi kami menjadi life saver community, entah dari orang awam sampai ke tenaga kesehatan, dengan menghadirkan delivering basic and advanced emergency training. Kami berbasis di Bali, mudah-mudahan kami bisa memberikan efek secara baik ke seluruh Indonesia. Kemudian beberapa yang kami hadirkan ada ACLS online course di bit.ly, ACLS online bekerja sama dengan Udemy untuk ACLS update yang di 2020, dan juga menghadirkan AHA certified course, jadi training-training dari American Heart Association, tersertifikasi dari AHA langsung untuk training basic life support, advanced cardiovascular life support, dan juga pediatric advanced life support. Kebetulan kami berdomisili di Bali, kami berbasis domisili, kami rangkai jadwalnya sampai di 2021 seperti ini. Nanti mungkin kita bisa share tentang jadwal-jadwal pelatihan yang AHA certified. Kemudian kami berkomitmen untuk menghadirkan talk show atau webinar seperti hari ini ya. Kita akan mulai di 2021 ini IR Talks, membahas kegawat daruratan dari masing-masing bidang. Kita akan mulai di seri 1 ini dengan dari bidang THT bersama Dr. Enda Narendra. Jadi sekilas perkenalan saya Dr. Taufan, untuk tentang apa itu First Medic Training dan apa yang kami kerjakan. Oke, hari ini kita sudah bergabung dengan 44 sampai 45 partisipan ya. Yang mendaftar kemarin ada 217, mungkin masih berhalangan. Saya akan record ini, mungkin belakangan bisa kita share rekamannya. Oke, kita langsung sambut deh Dr. Saya kenalkan dulu ya narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Enda Narendra, atau panggilannya mungkin kita panggil Dr. Edo. Nggak apa-apa ya dok ya? Dr. Edo merupakan menjalani pendidikannya S1-nya di Universitas Udayana, kemudian juga spesialis THT-KL-nya di Universitas Udayana, dan saat ini berpraktek di Siloam Hospital Bali, kemudian di Kasih Ibu Hospital Saber, dan juga di Kimia Farma di Batuyang di daerah Bali. Oke, kita panggil Dr. Edo, sapa-sapa dulu. Halo Dr. Edo, sudah bergabung dokter? Halo, selamat sore Dr. Taufan. Tes dulu dok, unmute. Apa kabar? Unmute dulu. Suaranya sudah masuk kah, Dr. Edo? Halo, Dr. Edo? Dr. Halo, Edo. selamat sore dok. Dr. Edo? Sudah masuk dokter? Ya, sudah dok. Suaranya Sudah, dicoba dulu. Dites suaranya. Iya. Apakah sudah bersama kita, Dr. Edo? Silakan. Dites suaranya saja, dok. Halo, Dr. Edo, apa kabar? Halo, dok. Coba dites suaranya. Halo, dok. Selamat sore, dok. Sudah unmute di sini? Halo? Halo, dok. Jelas, dok.
Belum terdengar, Dok. Coba di... Halo dok. Apakah sudah di-unmute? Sudah ya? Sudah. Halo dok. Halo, Dok. Halo, Dr. Tovan. Terdengar ya? Yang lain terdengar ya? Halo, Dr. Tovan. Halo. Kedengaran dok? Halo. Siap. Terdengar. Oke, ya. Tunggu sebentar. Apa kabar, Dr. Edo? Baik, Dr. Tovan. Apa kabar? Baik, sehat. Selamat. Sudah vaksin, Dok? Ya dok. Ya. Sudah dok. Iya. Aman. Terima kasih loh, Dok. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Kita bergabung bersama 50 teman-teman dokter dan juga perawat di sini, bantu share, Dok, ilmunya tentang kegawat daruratan. Jadi Force Medic menghadirkan training-training kegawat daruratan, Dok. Jadi kita akan bahas satu-satu per bidang di 2021 ini. Kita gathering online, berbagi dan share lah tentang kegawat daruratan, Dok. Karena kadang-kadang menjadi momok, tapi mudah-mudahan dengan beberapa clue semuanya akan jadi lebih mudah sebenarnya. Oke, Dok ya? Oke, siap dok. Ya, saya share screen yang punya dokter ya. Kita bisa mulai, dokter. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan nanti di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Tunggu sebentar, saya bukakan dulu slide-nya. Udah kelihatan slide-nya ya? Oke, ya. Ya, silakan Dokter Edo. Oke, terima kasih Dr. Tovan. Dr. Tovan ini merupakan senior mentor saya. Suatu kebanggaan sekali diberikan kesempatan untuk sharing tentang kegawat darurat THT ya dok. Oke, saya mulai saja. Pada kesempatan kali ini saya IGD Narendra, spesialis THT-KL yang saat ini bekerja di Silom Hospital Bali, Kasibo Hospital Sabo Bali di daerah Gianyar dan berpraktek pribadi di Kimia Farma Batu Bulan. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit sharing kepada sejawat-sejawat sekalian, para senior-senior sekalian tentang ENT emergency, yaitu topik-topik tentang kegawat daruratan di bidang THT yang mungkin para sejawat sekalian sudah pernah menemui di tempat prakteknya atau di UGD. Pada bisa di next dok. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat mungkin sharing diskusi tentang tiga tema, yaitu tiga tema yang berkaitan dengan emergency di THT. Pertama yaitu epistaxis, khususnya itu epistaxis yang bersifat profuse atau masif. Yang kedua adalah sudden deafness, tuli mendadak. Yang ketiga tentang obstruksi saluran napas atas atau upper airway obstruction, di mana ketiga kasus ini mungkin akan cukup sering akan muncul di kasus-kasus emergensi, dan yang diharapkan adalah jika terdapat kasus ini mungkin setidaknya dapat menangani atau untuk perang pertama sebelum mungkin dikonsulkan ke spesialis yang terkait atau spesialis THT. Mungkin saya mulai untuk kasus pertama tentang epistaxis. Oke, epistaxis mungkin yang kita ketahui bersama adalah bahasa awam mungkin mimisan ya. Epistaxis itu sendiri terjadi oleh karena pecahnya pembuluh darah di daerah hidung. Untuk kasus epistaxis, terutama untuk kasus profuse, mungkin untuk kasus yang simpel mungkin bisa berhenti sendiri, tidak perlu penanganan yang spesifik. Dan untuk penanganan epistaxis tentu kita tidak terlepas dari membahas tentang lokasi. Di mana lokasi epistaxis itu secara teori bisa bersumber dari anterior, yaitu dari ethos area yang terdiri dari plexus caesalba, ethmoidalis dan arteri ethmoidalis anterior. Kemudian ke daerah posterior. Di daerah posterior biasanya itu sumbernya pecahnya pembuluh darah dari arteri sphenopalatina. Kemudian untuk membahas epistaxis itu sendiri, kita harus memastikan pertama yaitu lokasi yang saya sebutkan tadi, anterior atau posterior. Yang kedua adalah kausanya. Bagaimana kausanya? Apakah kausa sistemik atau kausa lokal? Sering sekali epistaxis itu disebabkan oleh kausa lokal, seperti misalnya kebiasaan mengupil, adanya perubahan suhu, atau adanya kontak antara konka dan septum. Dan kalau untuk yang
sistemik itu seperti adanya kegangguan hematologi, adanya trombositopenia pada kasus demam berdarah, kasus hipertensi yang mungkin sering nanti akan muncul yang menimbulkan gejala epistaksis. Dan tentu bagaimana penanganannya? Penanganannya adalah dengan kita melakukan tampon anterior. Jika tampon anterior tidak membaik, bisa kita lakukan dengan pemasangan belok tampon. Pada kasus ini mungkin kita akan lebih fokus tentang bagaimana sih kita menangani epistaksis yang profuse, di mana epistaksis profuse itu sendiri biasanya itu penyebabnya ada di lokasi yang posterior, yaitu adanya robeknya atau terlukanya dari arteri dan skenopalatina. Dan biasanya sih disebabkan profuse epistaksis itu disebabkan oleh kasus-kasus yang sistemik, bukan kasus yang lokal seperti hipertensi, adanya gangguan hematologi seperti itu. Nah, jika nanti misalnya di setting emergency terdapat kasus profuse epistaksis, apa sih yang kita lakukan? Mungkin pertama tetap kita harus lakukan mekanisme seperti seperti pencet hidung, dan harus dipastikan sendiri jika kita menangani pasien epistaksis harus kita perhatikan ABC, airway breathing circulation, dan pasien kalau bisa itu harus dalam posisi duduk. Apa tujuannya? Dalam posisi duduk agar tidak terjadi aliran retrograde darah ke tenggorokan sehingga menyebabkan aspirasi. Sambil juga secara simultan kita evaluasi airway, breathing, dan circulation-nya. Bagaimana hemodinamiknya, dan segala macam. Jika terjadi gangguan hemodinamik, kita pasang infus, kita resusitasi cairannya. Dan untuk tips dari penanganan dari epistaksis masif ini adalah tentu dengan di awal kita harus melakukan pemasangan tampon. Itu pemasangan tampon anterior dengan epinefrin. Namun harus kita pastikan dulu bagaimana tensi dari pasien. Jika penyebabnya hipertensi, tentu kita harus menghindari pemasangan tampon menggunakan epinefrin karena ini akan memicu tensi makin meningkat karena efek dari vasokonstriksi epinefrin. Namun jika penyebabnya adalah bukan hipertensi, tentu bisa diberikan epinefrin. Dan epinefrinnya itu dengan konsentrasi 1/100.000 atau 1/200.000. Mungkin tips cara membuat cairan ini adalah 1 ampul epinefrin dengan 100 cc NaCl itu menjadi 100.000. Jika dengan membuat 200.000 dengan NaCl 200 cc seperti itu. Nah, sering sekali saya mendapat konsulan jika memasang tampon itu adalah memasang tampon vestibulum. Ya, sejauh sekalian itu tampon itu hanya terkumpul di daerah vestibulum di depan, jadinya tidak mencapai dari sumber pendarahan yaitu di arteri skenopalatina. Nah, berikut digambar step-step dari pemasangan tampon. Pertama kita bisa menggunakan tampon pita. Namun jika tidak terdapat tampon pita, ini saya ada alat yaitu ini namanya seperti pinset bayonet, bisa dapat digunakan kapas seperti kapas untuk kapas facial itu dipotong menjadi 3 bagian, kemudian itu bisa diberikan cairan epinefrin 1/100.000 atau 200.000, kemudian itu dimasukkan ke hidung, kita mampatkan ke hidung, masukkan saja sedalam-dalamnya, bisa masuk sekitar 1 sampai 2 kapas. Soalnya kan pada kasus bila terjadi epistaksis, biasanya itu kita lagi memperhatikan dulu lokasinya, kira-kira apa penyebabnya, lokal atau sistemik. Jika terjadi proses epistaksis, kita pasang saja tampon dulu tanpa mencari sumber lokasi dan penyebabnya. Kita pasang tampon 1/100.000 atau 1/200.000 sekitar 1 sampai 2 kapas. Lalu kita bisa evaluasi di daerah orofaring ada tidak rembesan darah. Jika sudah tidak ada rembesan darah, berarti tampon tersebut sudah bisa menekan sumber pendarahan, sehingga sejawat sekalian bisa menghubungi sejawat
THT untuk mencari atau mengevaluasi lokasi perdarahannya dan faktor-faktor yang menyebabkan perdarahannya seperti itu. Jika tampon anterior tidak membaik, bisa dilanjutkan dengan pemasangan tampon posterior atau tampon belok seperti gambar yang di sebelah ini. Namun pemasangan tampon belok ini sendiri tentu memerlukan mungkin pelatihan atau kursus ya sebelumnya ya Dokter Dovani, atau mungkin berikutnya nanti kita kalau ada waktu kita bisa lakukan simulasi atau training tentang pemasangan tampon ini. Namun secara garis besar adalah kita menggunakan kateter ukuran yang paling kecil, kita masukkan ke hidung, kita masukkan sampai muncul di orofaring, kemudian setelah kelihatan di orofaring kita tarik. Tampon tersebut kita ikatkan di kateter, namun kita tarik kembali. Lalu dengan bantuan jari kita arahkan tampon sampai diam di daerah nasofaringnya tersebut. Untuk penanganan epistaksis secara garis besar adalah seperti itu. Jadi kita mungkin tipsnya adalah jika nanti ketemu kasus yang seperti ini di emergency, profuse, masif, tanpa kita perlu cari tahu sumber pendarahan dan penyebabnya, kita pasang saja dulu tampon anterior. Jika tidak terdapat tampon pita atau kasa khusus, kita bisa menggunakan kapas, facial kapas, kita potong menjadi 3 bagian. Kita masukkan sekitar 1 atau 2 kapas sedalam-dalamnya ke dalam kafum nasi. Seperti itu. Mungkin next. Ya, berikutnya ke topik tentang sudden deafness. Sudden deafness ini adalah mungkin secara bahasa Indonesia tuli mendadak. Secara definisi, sudden deafness ini tuli mendadak ini termasuk kasus kegawat daruratan di bidang THT-KL, karena jika kita telat mengetahui dan atau telat memberikan penanganan, ini akan bisa bersifat permanen, tuli permanen kepada pasien. Secara definisi, apa sih itu sudden deafness atau tuli mendadak? Sudden deafness atau tuli mendadak adalah penurunan pendengaran secara mendadak yang dirasakan oleh pasien dan harus bersifat sensorineural atau bersifat tuli saraf. Ini secara definisi ini dapat terjadi pada satu telinga atau kedua telinga, dan dari audiometri itu terdapat penurunan ambang dengar lebih dari sama dengan 30 desibel pada 3 frekuensi yang berurutan dan berlangsung lebih dari 72 jam. Itulah definisi dari sudden deafness atau tuli mendadak. Nah, sekarang apa sih penyebabnya? Kenapa sih orang tersebut atau pasien tersebut bisa mengalami tuli mendadak? Secara teori memang dikatakan bahwa penyebab tuli mendadak itu masih dikatakan ada idiopatik. Masih belum diketahui secara pasti kenapa sih pasien tersebut bisa mengalami tuli mendadak. Namun terdapat teori yang mengatakan bahwa itu terjadi akibat terjadinya inflamasi lokal di sekitar telinga dalam. Seperti itu. Pemicunya adalah yang kedua adalah bisa oleh karena infeksi, terutama infeksi virus. Jadi infeksi virus dapat menyebabkan inflamasi di daerah telinga dalam sehingga menyebabkan sumbatan aliran darah yang memberikan invasi ke koklea, seperti itu. Yang kedua ada inflamasi sendiri, yang berikutnya ada bisa bersifat vaskular, yaitu gangguan dari pembuluh darah, seperti mungkin adanya hypercoagulable state, atau mungkin adanya hiperkolesterolemia, hiperlipidemia yang menyebabkan seperti itu, dan bisa juga oleh karena trauma. Kenapa sudden deafness? Kenapa sih telinga kita itu bisa mengalami tuli mendadak? Itu dikarenakan karena memang dari secara anatomi arteri yang mengalir menuju koklea dan nervus vestibular itu tidak memiliki kolateral, sehingga jika mengalami iskemik sepersekian detik itu sudah bisa menyebabkan gejala penurunan pendengaran.
seperti itu. Dan dikatakan teorinya itu bisa disebabkan oleh inflamasi lokal seperti itu. Ya, next. Nah, untuk sejawat-sejawat yang mungkin bertugas di emergensi, jika menemukan atau mendapatkan pasien yang datang dengan keluhan penurunan pendengaran secara mendadak, yang bisa dilakukan adalah coba explore untuk mencari kira-kira ada tidak faktor risiko kausa yang saya sebutkan tadi. Apakah ada faktor infeksi? Biasanya infeksi virus, infeksi herpes simplex, atau mungkin sering juga pernah terjadi laporan kasus pasca infeksi mumps, pasca infeksi dengue, lalu kemungkinan pernahkah ada mungkin riwayat infeksi meningitis, itu bisa dilaporkan bisa menyebabkan gangguan tuli mendadak. Seperti itu. Apakah juga ada mungkin hiperkolesterolemia atau dislipidemia, atau adakah gangguan pembuluh darah, vaskular, hipertensi, riwayat jantung, kencing manis, itu perlu kita gali lagi. Dan berikutnya adalah harus dieksekusi apakah ini bukan suatu keluhan yang konduktif hearing loss, atau suatu permasalahan oleh karena konduksi, seperti pastikan itu bukan serumen, atau pastikan itu bukan suatu oma, seperti itu. Jadinya harus kita pastikan kondisi telinga luar dan telinga tengahnya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan otoskop. Kita bisa intip telinganya. Dan kemudian dapat mungkin dilakukan, tapi mungkin agak sulit ya, kita melakukan tes Garputala di emergency. Tapi setidaknya rekan-rekan sejawat sekalian bisa mengevaluasi kondisi telinga itu menggunakan otoskop. Yaitu evaluasi kondisi yang telinga luar ataupun telinga tengah untuk mengeksklusi adanya suatu konduktif hearing loss. Dan berikutnya adalah tentu harus dikonsulkan ke PHTKL. Ya, karena jika ada kasus tuli mendadak harus dipastikan dulu dan jangan dipulangkan kalau bisa. Harus kita explore, harus kita berikan penanganan dulu. Ya, untuk next up. Nah, berikut adalah rangkuman dari penanganan tuli mendadak. Untuk saat ini, tuli mendadak itu penanganannya itu tentu harus jika ketemu kausanya, tentu penanganan sesuai kausa, dan semakin cepat penanganan itu outputnya semakin baik. Dikatakan memang jika onsetnya di bawah 2 minggu itu memberikan prognosis yang baik, dan terapi bisa diberikan onsetnya itu sekitar di bawah 1 bulan sampai 2 bulan. Jika lebih dari itu, maka prognosis untuk menjadi reversible penanganan akan semakin kecil. Nah, karena tadi dikatakan bahwa secara teori dikatakan konsensusnya adalah dikatakan bahwa ini penyebabnya adalah suatu inflamasi lokal, maka pada penanganan tuli mendadak itu yang utama adalah pemberian kortikosteroid dosis tinggi. Seperti itu. Kemudian lalu diberikan oksigen intermittent, bisa diberikan oksigen intermittent dengan 2 sampai 4 rpm selama 15 menit setiap 6 jam sekali. Itu kenapa diberikan oksigen intermittent? Karena dengan pemberian seperti itu dikatakan memberikan efek vasodilatasi. Kemudian bisa dilakukan dengan pemberian terapi hiperbarik. Nah, untuk berikutnya tentang pemberian vasodilator, tentang pemberian pentoxifilin atau obat untuk mengurangi viskositas darah, pengencer darah, dan antiviral, itu tergantung dari kondisi yang ditemukan atau kausa yang ditemukan dari penyebab tuli mendadak tersebut. Namun yang utama, pemberian kortikosteroid dosis tinggi itu direkomendasikan untuk jika menemui kasus tuli mendadak, untuk harapannya untuk dapat mengurangi inflamasi pada daerah telinga dalam. Next dok. Ya, untuk topik berikutnya tentang upper airway obstruction atau sumbatan jalan napas atas, ini merupakan juga salah satu kedaruratan di bidang
THT karena menyangkut dengan saluran napas atas. Oke, bagaimana sih gejala dari upper airway obstruction itu? Terdapat 3 gejala khas jika pasien itu mengalami sumbatan jalan napas atas. Yaitu pertama, adanya stridor. Jika pasien datang sudah mengalami dengan gejala stridor, ini sudah hampir dipastikan pasien sudah mengalami sumbatan jalan napas atas. Kemudian dengan adanya stridor dilihat dievaluasi di leher atau dadanya mengalami retraksi dan terjadi perubahan suara seperti suara yang sedikit agak serak. Nah, ini sudah merupakan gejala yang sangat khas bahwa pasien tersebut mengalami sumbatan jalan napas atas. Seperti itu. Next. Nah, untuk kausanya, saya sudah merangkum beberapa kira-kira penyebab apa sih yang menyebabkan sumbatan jalan napas atas. Yang pertama jelas adanya corpus alienum ya, atau foreign body aspiration, itu bisa menyebabkan sumbatan jalan napas atas. Kemudian terjadinya inflamasi dari saluran napas atas, itu bisa oleh karena anafilaksis, bisa oleh karena anatomi, yaitu hipertrofi tonsilar, berikutnya oleh karena infeksi, oleh karena Crohn epiglottitis, berikutnya bisa oleh karena massa, yaitu adanya abses di faringial atau tonsilar atau retrofaringial, atau adanya tumor. Berikutnya bisa disebabkan oleh sekret yang kental yang sulit dikeluarkan, bisa menyebabkan sumbatan jalan napas atas. Kongnital bisa oleh karena stenosis dari subglotik, dan iatrogenik bisa disebabkan oleh post trauma, dan yang sering sekali itu kasusnya adalah post operasi pengangkatan tiroid, post pengangkatan seruma. Itu terjadi sumbatan jalan napas atas oleh karena paralisis dari pita suara. Oleh karena itu mungkin sejawat sekalian, jika terdapat pasien datang dengan keluhan yang khas dari stridor, ada retraksi, suaranya mulai agak berubah, harus dicurigai itu merupakan tanda dari sumbatan jalan napas atas. Oke, next dok. Ya, untuk mungkin memudahkan rekan-rekan sejawat sekalian untuk mengidentifikasi adanya sumbatan jalan napas atas dan pemberian terapinya, kita menggunakan kriteria Jackson yang terbagi menjadi 4 grade. Di mana grade pertama itu yaitu pasien datang dengan keluhan sesak, stridornya ada stridor inspirasi ringan, dan biasanya terdapat retraksi suprasternal. Pada grade 1 ini pasien masih belum mengalami cyanosis. Kemudian yang pada grade 2 gejalanya seperti grade 1 tapi sedikit lebih berat, yaitu disertai retraksi supra dan infraklavikular. Nah, sudah mulai mengalami cyanosis ringan dan pasien sudah mulai tampak gelisah. Nah, pada kasus pasien dengan upper airway obstruction pada grade 1 dan grade 2, untuk terapinya itu harus sesuai kausa yang tadi saya sampaikan, dan bisa dipertimbangkan pemberian antibiotik atau kortikosteroid ya untuk mengurangi inflamasi. Dan untuk grade 3 itu gejalanya seperti Jackson 2, namun pertama barat lagi disertai dengan retraksi interkostal, epigastrium, dan cyanosis mulai lebih jelas. Jika rekan sejawat sekalian menemui pasien pada grade 3, itu sudah bisa dipertimbangkan untuk dilakukan intubasi atau dipersiapkan untuk tracheostomi agar pasien tidak jatuh ke grade 4. Jika pada grade 4 ini pasien sudah gelisah dan sudah akan gagal napas. Jika menemui pasien pada kasus upper airway obstruction grade 4, kriteria Jackson grade 4, pada kasus ini penanganannya harus dilakukan krikotirotomi. Seperti itu. Ya, mungkin untuk kedepannya mungkin nanti kita bisa lakukan simulasi atau training untuk kita melakukan tindakan krikotirotomi. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan needle krikotirotomi, yaitu dengan menggunakan aboket yang paling besar, atau mungkin aboket ukuran sekitar G14 atau G12. Kita bisa tusukkan di daerah dengan landmark di bawah prominensia tiroid atau jakun sampai di daerah membran
krikotiroid karena kita tusukkan, yaitu lemaknya di antara jakun dan kartilago kulit. Ya, karena kita bisa tusukkan bokep tersebut. Namun untuk prosedur krikotirotomi itu hanya bersifat sementara. Itu dikatakan di literatur itu sekitar setengah jam untuk kita persiapkan alat nafas airway yang definitif, yaitu seperti dilakukannya tracheostomi. Jadi kita lakukan krikotirotomi dulu sementara untuk membantu airway pasien, kemudian kita persiapkan untuk tracheostomi. Seperti itu. Ya, untuk berikutnya mungkin ini untuk sebagai sebagai nestuno aja tentang Heimlich maneuver. Kapan sih kita bisa melakukan Heimlich maneuver seperti ini? Nah, pada kasus-kasus jika terjadi sumbatan jalan nafas yang bersifat totalis, biasanya jika disebabkan oleh aspirasi dari benda asing, mungkin makanan segala macam, itu bisa kita lakukan Heimlich maneuver. Pada orang dewasa bisa kita lakukan seperti gambar di atas. Kemudian jika pada anak-anak bisa dilakukan seperti ini, ya dinamakan back blow ya. Namun secara teori dan praktis mungkin Heimlich maneuver ini agak susah dilakukan karena kita menghadapi pasien yang sudah gelisah, tentu berat badan segala macam. Oleh karena itu Heimlich maneuver ini jika gagal kita harus kita pertimbangkan untuk langsung dilakukan tindakan needle krikotirotomi. Seperti tersebut. Ya, next. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab ya, Dok ya. Ya, terima kasih. Oke, Dok. Terima kasih Dokter Edo, Dr. Enda. Kita sudah membahas tadi teman-teman tentang yang epistaxis, kemudian sudden deafness dan juga upper airway obstruction. Nah, Dok, di sini ada pertanyaan, Dok, di kolom chat, Dok. Dari Putu Eka. Selamat malam, Dokter. Berkaitan dengan epistaxis. KIE seperti apa ya, Dok, ya yang mesti kita lakukan, terutama kalau epistaxisnya berulang, Dok, dari Putu Eka, Dok. Untuk yang kasus-kasus epistaxis berulang. Oke, bisa berulang ya. Ya. Oke, terima kasih Putu Eka. Saya akan mencoba menjawab. Untuk kasus epistaxis, mungkin KIE yang perlu kita sampaikan adalah jika kita misalnya pasien datang ke UGD, memang sering sekali kita temukan kasus awalnya epistaxis, setelah dalam perjalanan ke UGD mungkin dia sudah melakukan pencet hidung segala macam, sampai di UGD itu epistaxis sudah berhenti biasanya. Jadi kita evaluasi sudah tidak ada pendarahan aktif, mungkin pada kondisi tersebut bisa kita pulangkan. Namun evaluasi di rumah adalah kita sementara hindari makan minum panas karena itu bisa memicu bisa memicu vasodilatasi dan bisa menyebabkan epistaxis kembali seperti itu. Yang kedua perlu memang dilakukan evaluasi untuk mencari apa sih pertama lokasi, apakah lokasi di anterior atau di posterior. Itu bisa kita lakukan, nanti mungkin dikonsultasikan ke dokter THT. Kita kan mungkin ada instrumen endoskopi atau rinoskopi anterior, kita lihat di manakah sumber titik pendarahannya, apakah di anterior atau apakah di posterior. Jika dengan endoskopi anterior tidak berhasil, kita punya instrumen endoskopi dengan menggunakan kamera, kita masukkan ke dalam untuk kita melihat kira-kira di mana sih sumber perdarahannya. Sekaligus juga sambil kita mencari kausa penyebabnya, apakah ini penyebabnya apakah lokal atau apakah sistemik. Seperti itu, Dok. Jika misalnya sumbernya sistemik, kita evaluasi apakah hipertensi. Kalau hipertensi tentu kita harus konsultasikan juga dengan sejawat penyakit dalam atau jantung untuk kita regulasi darah tingginya. Apakah ada penyebab hematologi yang lain, gangguan hematologi yang lain seperti mungkin kanker, leukemia segala macam, atau bisa oleh karena tumor atau masa kanker sinonasal bisa menyebabkan klinis epistaxis. Seperti itu, Dok. Jadinya untuk yang sederhana, untuk yang simpel, mungkin kita pada episode epistaxis kita hindari untuk konsumsi makan minum panas, hindari manipulasi di daerah hidung, dan bisa dikasih untuk pasien sementara di rumah dengan cara pencet hidung, Dok. Oke, Dok. Pencet hidung kira-kira 2 kali jika
berhasil baru dibawa ke emergency. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau ada kasusnya mungkin nggak ya kalau penyebab dari epistaksisnya adalah benda asing, terutama kalau benda hidup gitu. Apakah mungkin ada pernah kasusnya, kemungkinan dan apa yang bisa dilakukan dok? Mungkin ada benda hidup, benda asing yang menyebabkan epistaksis. Oke, maaf dok, bisa diulang dok, tanya dok. Pertanyaan ini, apa yang harus dilakukan kalau misalnya penyebab epistaksisnya adalah benda asing dan apalagi kalau benda asingnya adalah benda hidup gitu. Mungkin ada kasus atau apa yang bisa dilakukan. Oke, iya. Terima kasih dok pertanyaannya. Oke, untuk jika memang pada saat evaluasi, oleh karena itu makanya perlu mungkin disarankan jika menemui pasien epistaksis di emergency, setelah epistaksis tertangani, itu perlu memang jika emergensinya sudah tertangani, mungkin perlu juga dikonsulkan ke THT untuk memang perlu kita evaluasi. Jika itu misalnya penyebabnya ada benda asing, tentu kita perlu ekstraksi benda asingnya. Benda asingnya. Jadi jika itu benda hidup, ya tentu kita perlu ekstraksi. Memang terdapat sering kasus bahwa benda asing yang masuk ke hidung itu kadang-kadang klinisnya mimisan adalah pernah kasus kayak lintah dok. Ya itu terdapat lintah di kafum nasi, jadinya dia itu klinisnya datang itu mimisan terus. Ternyata setelah dievaluasi menggunakan endoskopi atau endoscopi terdapat lintah itu perlu kita ekstraksi. Setelah benda asing diekstraksi, kalau epistaksi sudah hilang dok. Seperti itu. Dan jika benda asing sering sekali mungkin keluhan datangnya itu pertama mungkin ingus berbau ya dok ya. Ingus berbau dan biasanya mungkin satu sisi dan epistaksisnya pun mungkin satu sisi seperti itu, bukan di dua sisi hidung. Satu sisi diawali ingus berbau kayak gitu ya dok ya. Ya. Itu kemudian saya notice kalau pasiennya nggak hipertensi berarti kita langsung pakai tampon yang dengan epinefrin ya dok ya. Ya. Diencerkan dengan 100 sampai 200 untuk dapat komposisi ininya yang tepat ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan yang ya, mungkin itu yang bisa ditekankan untuk teman-teman di emergency sebagai tipsnya. Jika terdapat kasus pasien datang dengan profuse epistaksis, kita tidak usah lagi cari apa kausanya. Maksudnya jika punya hipertensi ya, apa kausanya, di mana lokasinya, pasang saja tampon. Ya. Pasang saja tampon. Jika memang mungkin untuk kasus kasapita itu mungkin tidak tersedia begini, tapi bisa menggunakan kayak kapas ini dok, seperti kapas facial itu. Ini kita bagi 3, kita masukkan saja dua sampai ke belakang sampai ke nasofaring dengan epinefrin, itu biasanya sudah bisa menyetop dok. Ya yang penting ditampon dulu gitu ya. Tampon dulu dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Dr. David. Ingin bertanya, untuk yang sudden deafness, pemberian O2 intermittennya itu seperti apa ya dok ya? Dan selama berapa lama? Intermittennya seperti apa dan selama berapa jam? Oke, ya terima kasih Dr. David. Ya dok, untuk penanganan sudden deafness itu dok, secara konsensus memang yang sebenarnya yang paling utama itu yang nggak bisa ditunda adalah pemberian kortikosteroid dok. Pemberian kortikosteroid dosis tinggi itu pilihannya itu sebenarnya dari literatur itu masih belum banyak mengatakan berapa sih dosis pasnya pemberian dari kortikosteroidnya. Tapi juga terdapat literatur dikatakan bahwa itu pemberiannya bisa digunakan prednison dok 60 mg itu tanpa dosis terbagi. Kemudian kemudian bisa dipilih juga kortikosteroid yang lain disesuaikan dengan dosis ekuivalennya dok, seperti tersebut. Nah, jika untuk pemberian O2 intermittent, memang pemberian O2 intermittent itu jika kita coba cari-cari di literatur itu masih belum banyak yang menyampaikan. Ada juga yang memberikan terapi pemberian dari karbogen. Karbogen itu seperti kombinasi oksigen dan CO2. Itu dikatakan itu sebenarnya untuk mencari dari
efek vasodilatasinya. Oke. Tapi belum digambarkan ya, artinya seberapa lama, seberapa intermittennya itu seperti apa? Oke, untuk intermittent itu sekitar 2 sampai 4 liter per menit. Jadi bukan O2 yang terus-terusan. Jadi Oke. Sinyal saya kayaknya, halo? Yes. halo. Ya, hujan deras dok. Agak sinyalnya agak terganggu. Ini ada pertanyaan dok, untuk epistaksis yang sifatnya sistemik karena anemia gitu, aplastik misalnya. Datang dengan mimisan. Tindakan pertama di UGD, apakah sama dok, tampon itu ataukah ada hal lain? Oke. Iya dok. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jika ya, memang untuk kasus-kasus yang memang gangguan hematologi dok, jika memang dengan prosedur jika dia datang ke UGD masih keluhan mimisan, penanganannya sama dok. Kita harus memang stop. Kita memang stop dengan pemberian tampon dok. Jika pada kasus-kasus gangguan hematologi, biasanya itu langsung kita rawat inapkan. Anterior, ya. Itu biasanya hari teoris tanpa kemudian perlu kita evaluasi resiko 3 hidung infeksi karena balik tadi yaitu dok gampang mengalami infeksi otak ke otak jalurnya jika tidak diberikan antibiotik. Jadi jika kita pemasangan tampon, dipertahankan harus tetap juga diberikan antibiotik dok. Oke, sip. Oke, kita coba lihat lagi di kolom chat ya dok ya. Ada yang bertanya lagi atau enggak? Dok, tapi saya sedikit nanya nih dari saya nih. Kalau tentang airway obstruction tadi yang digambarkan, di PALS itu kadang karena anak-anak ya, jadi penyebabnya paling banyak croup disease gitu ya. Disarankan epinephrine. Nah, kalau dalam penanganannya sendiri untuk airway obstruction, untuk ada nggak sih kapan kita memberikan nebul gitu, atau misalnya pada anafilaksis nih gitu, berikan epinephrine nebulasi. Oke. Ya dok, pada kadang-kadang memang pada kasus-kasus infeksi seperti epiglottitis, seperti croup, itu memang bisa menyebabkan airway obstruction. Mungkin dia tidak jarang sampai jatuh ke grade 3 sampai grade 4 Jackson dok. Pasti di pemberian di grade 1 sama grade 2 memang secara teori bisa diberikan pertama mungkin corticosteroid dan memang secara teori juga bisa diberikan epinephrine. Tapi kalau tidak salah di teori itu pemberian epinephrine ras kemik kalau nggak salah dok ya. Memang resmik ya. Epinephrine resmik, dan kalau nggak salah itu preparatnya memang agak jarang ada di Indonesia dan sering memang digantikan dengan pemberian epinephrine yang murni. Seperti itu, epinephrine adrenalin biasa yang digunakan dok. Memang kembali lagi itu sesuai dengan kausanya dok. Jika memang dari klinis dan dari gambaran radiologis itu jelas itu suatu croup dan suatu epiglottitis, itu kembali terapinya sesuai dengan kausanya dok. Oke, dokter, thank you. Dok, ini ada pertanyaan dari dokter Indah. Pilihan antibiotiknya sendiri apa dok ya kalau pas pemberian pasang tampon itu dok? Oke,
Kalau pemilihan antibiotiknya itu sebenarnya tidak spesifik dok, untuk pemilihan antibiotik yang broad spektrum aja dok. Yang broad spektrum Ya aja ya. seperti mungkin gangguan ya golongan beta laktam, fosforin itu bisa dok. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja pertanyaan yang muncul. Kita sudah 45 menit. Mungkin kita nggak panjang-panjang ya, karena biasanya online lebih dari 1 jam itu biasanya akan distraction-nya jadi makin banyak gitu. Mungkin ada lagi satu pertanyaan dok, baru masuk dari dokter Lau. Untuk pemasangan tampon pada anak-anak di bawah 6 tahun dok, ada tips and triknya nggak dok? Karena kan biasanya tidak kooperatif gitu. Oke. Ya, anak-anak nih pemasangan. Oke, terima kasih dok atas pertanyaannya dok. Ya, memang ini suatu tantangan bagi kita di emergency. Pertama, kasus epistaxis. Kasus epistaxis pun sudah membuat panik dari keluarga, panik dari si pasien, dan juga mungkin kita pun juga sedikit akan pada kita alih kalau kita di standar, mungkin saya akan praktekkan bagaimana cara kita memfiksasi anak itu adalah anak kita hadapkan ke depan, dok. Anak hadapkan ke depan, si pemangku itu memfiksasi kaki dan tangan dipeluk. Satu asisten lagi itu memegang kepala dok, dan kepalanya itu difiksasi di sini dok, agar tidak goyang. Dan kalau bisa difiksasi ke dada si yang gendong. Nah, jika seperti itu langsung kita harus pasang. Okay. Itu memang mungkin standar di bagaimana kita memfiksasi pasien anak-anak untuk di THT seperti itu. Ya. Dan kalau bisa jika itu anak-anak dan epistaxis, kalau bisa sih bukan orang tuanya yang memfiksasi dok ya. Itu sih mungkin pengalaman aja, karena kalau orang tua memfiksasi pasti tidak akan tega. Dia mungkin akan megang, tapi itu lemas, dia akan goyang segala macam. Mungkin kalau bisa teman-teman teman-teman di emergency yang memfiksasi, mungkin dari orang tua sebatas bisa memangku aja. Untuk memfiksasi kepala itu nggak bisa, teman-teman dari para medis untuk membantu memfiksasi. Intinya untuk prinsipnya pada anak sama dok. Sama prinsipnya dengan tips fiksasinya mungkin lebih dimantepin gitu ya dok ya. Ya dok, lebih ke tips ke cara fiksasi dok. Kalau untuk prosedur pemasangan itu sama aja, nggak ada perbedaan. Oke. Terima kasih Dokter Edo. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain, karena sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin saya konklusikan sedikit ya beberapa hal untuk kegawat daruratan di bidang THT. Ada 3 yang kita bahas hari ini. Satu adalah epistaxis, kita nilai penyebabnya. Kemudian pada awal di UGD ingat pemasangan tampon ya. Jadi sambil pasang tampon, kita hentikan pendarahannya. Bisa dipakai dengan epinefrin dengan dosis 1:100.000 atau 1:200.000. Kemudian dicari penyebabnya dan dikonsulkan ke dokter SPTHT. Yang kedua, kegawat daruratan yang kedua adalah sudden deafness atau tuli mendadak. Dievaluasi penyebabnya apa. Beberapa yang bisa dilakukan adalah selain konsul THT tentunya adalah pemberian O2, kemudian pemberian kortikosteroid, dan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Yang ketiga mungkin adalah upper airway obstruction atau sumbatan jalan nafas atas. Mungkin dinilai tadi disampaikan oleh Dr. Edo, ini kriteria Jackson yang mana? Apakah Jackson 1, 2, 3, atau 4, dinilai derajat keparahannya, kemudian diberikan terapi sesuai dengan derajat keparahannya. Oke. Betul begitu ya dokter ya, sebagai kesimpulan ya dokter Edo ya. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dokter Edo?
Ya, memang ini perlu ditekankan lagi, jika sudah memang ada pasien stridor, ada retraksi, kita harus berpikir itu suatu sumbatan jalan nafas atas. Benar-benar kita tidak boleh underdiagnose, kita tidak boleh terlalu menganggap itu bukan suatu hal yang gawat. Tidak apa-apa, itu kita anggap saja itu suatu hal yang upper airway obstruction, dulu kita harus overdiagnosis sedikit, tidak apa-apa. Memang itu khas sekali. Jika sudah ada stridor, jika itu sudah ada retraksi, ada usaha bantu napas, entah itu suprasternal, supra atau infraklavikular, epigastrial, itu sudah harus kita anggap untuk upper airway obstruction. Jika sudah grade 3, langsung kita persiapkan untuk intubasi atau tracheostomy. Jika sudah grade 4, kita lakukan krikotirotomi. Mungkin nanti kalau ada waktu Dr. Tovan, mungkin kita bisa simulasi pelatihan untuk tracheostomy atau middle krikotirotomi ya, Dok ya. Jadi kemudian pada waktu bisa kita lakukan atau intubasi, mungkin tadi kita bisa kita bisa belajar bareng-bareng lah nanti kita agar bisa penanganan pasien tidak sampai lewat gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Dr. Enda, Dr. Edo. Terima kasih banyak teman-teman di hari Minggu ini. Kita update sedikit tentang kegawat daruratan di bidang THT. Nanti saya akan share slide-nya ya. Saya akan share slide-nya dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi secara virtual ataupun lebih baik lagi non virtual ketika semua sudah membaik suasananya. Oke, saya senang sekali hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Thank you Dr. Enda, Dr. Edo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Terima kasih, Dok.